kita saring lagi bos. Kita saring lagi, kita ayak lagi. Wah, udah kelihatan banyak ini. Nah, sepedas-pedasnya cabai, lebih pedas mulut tetangga bos. Bener apa bener? Beginilah reaksi awal kerabat dan tetangga ketika usaha unik milik salah satu tokoh inspiratif dari Yogyakarta ini dimulai. Kita kenalan yuk. halo bos, saya Widodo dari Semut Kroto Sorolaten. Bagaimana bisnis atau usaha semut yang dianggap remehan tapi menghasilkan cuan yang tidak recehan? Buat kebanyakan orang, kegiatan yang dilakukan oleh Pak Widodo ini emang agak konyol. Masa iya cari cuan dengan ternak semut? Tapi bagi sebagian orang, ide bisnis yang satu ini justru out of the box. Gak percaya, dari budidaya semut kroto, Pak Widodo menghasilkan omset puluhan juta rupiah per bulan. Bisnis ini juga lah yang mengantarkan Pak Widodo bersama sang istri pergi ke Tanah Suci dan membeli kendaraan roda 4. Awalnya itu bukan karena saya hobi, bukan karena saya suka, dan bukan karena saya punya latar belakang, tidak. Tapi semua ini hanya karena keterpaksaan saja. Jadi ketika saya kebentur keadaan, saya harus hidup anak istri, saya pulang dari PHK dari Tangerang, saya ikut sekolah kursus budidaya ternak semut kroto ini, sehingga karena keterpaksaan ini saya berusaha bagaimana biar bisa menghidupi anak istri. Hidup merantau tanpa pekerjaan kan pasti berat ya bos. That's why kala itu Pak Widodo memutuskan untuk pulang kampung ke kawasan Sorolaten, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Pulang kampung juga bukan berarti semua masalah beres. Pak Widodo sempat beberapa tahun menganggur. Sampai tahun 2009 saat sang istri sedang hamil, Pak Widodo memutuskan untuk ikut pelatihan bisnis. Pilihannya rada nggak lazim sih, soalnya fokus ke budidaya semut kroto. 4 bulan setelah pelatihan, Pak Widodo berupaya keras mengumpulkan modal sebesar 7,2 juta rupiah untuk membeli 6 lusin toples semut kroto dan 1 rak sebagai pemula. Namanya pemula pasti ada aja masalahnya ya bos, apalagi nggak punya keahlian di bidang ternak semut. Sulit tuh bukan berarti nggak bisa ya bos. Perlahan tapi pasti Pak Widodo mulai beradaptasi hingga berkembang sampai seperti ini. Jadi waktu saya mulai itu istri saya hamil tua. Jadi ketika saya kursus itu istri saya hamil sekitar 8 bulan sampai 9 bulan. Nah ketika setelah kursus saya mulai ini anak saya lahir 1 bulan. Satu bulan kemudian kita ikut kursus, kita ambil keputusan bahwa saya harus hidup dengan usaha. Artinya ketemu ternak semut ini, orang pada heran, orang pada mencibir, orang pada khawatir. Bagaimana dengan anaknya umur 1 bulan ternak semut? Bagaimana kalau menggigit anaknya? Budidaya semut kroto tuh alatnya simple banget bos. Semut diternak di dalam toples mika yang diletakkan di atas rak kayu. Bagian permukaan toples biasanya diberi lubang sebagai akses keluar masuk semut. Pada bagian bawah rak biasanya disiram minyak supaya semutnya nggak kabur. Tuh, aman kan? Tahap pertumbuhan kroto dimulai dari telur, larva, pupa hingga menjadi semut dewasa dalam waktu 30 hari. Kandang buat budidaya sih emang sederhana, tapi butuh perlakuan khusus supaya semutnya nggak mati. Pertama, pemberian pakan berupa ulat hongkong atau ulat gonggong. Pemberian pakan dilakukan 3 kali sehari. Kalau untuk minuman terbuat dari campuran air dan gula sebanyak 2 kali sehari. Sedangkan untuk suhu ruangan tinggal menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Yang penting sih sirkulasi udaranya bagus. Dalam waktu 1 bulan udah bisa panen tuh. Ada 2 jenis produk yang ditawarkan dari bisnis ini. Pertama, telur semut kroto yang dijual per kilogram. Kedua, paketan bibit semut kroto bagi para pembeli yang ingin membudidayakan sendiri semut kroto. Bisa untuk pakan burung peliharaan atau budidaya semut juga. Nah ini bos, ini kita akan rusak rumahnya, kita ambil telurnya seperti ini, ya. Baru kita akan tumpahkan di sini. Nah, teman-teman, ini kita kembalikan ke tempat tadi ngambil. Kita kembalikan, dan 1 minggu kemudian dia akan membuat rumah lagi. Nah, satu minggu kemudian dia akan membuat rumah lagi dan akan berkembang biak lagi. Nanti 1 bulan kita panen lagi. Nah, ini kita ambil telurnya. Nih bos, nah hanya seperti ini. Kayak gini nih panennya. Sarang semut yang sudah penuh di dalam toples mika dihancurkan dulu. Untuk memisahkan bagian telur dengan semut perlu diayak dulu ya.
Pengayakan dilakukan sampai dengan 4 kali sampai benar-benar bersih. Sedangkan untuk paket semut kroto tinggal packing aja bos. Tutup bagian mika dengan isolasi lalu dikemas menggunakan box atau kardus. 1 kg telur semut kroto dibanderol mulai dari Rp210.000 per kilogram, sedangkan untuk paket bibit semut dihargai Rp1,2 juta. Kira-kira dalam sebulan ada berapa kilogram telur ya? Kalau telur ini kan karena satu meja ini biasanya kita hasilkan 1,8 mendekati 2 kilo lah. Dan kita ada 1, 2, ada 4 meja. Ya hampir-hampir 6 sampai 8 kilo lah per bulannya. Itu per kilonya Rp210.000. Ya untuk bibit kita keluarkan 1 bulan kisaran 15 sampai 20 lusin lah seperti itu. Satu lusinnya 1,2. Ternyata cuannya manis banget bos. Berarti dalam sebulan Bos Widodo bisa mengantongi omset sekitar Rp25 juta. Mana tuh tetangga yang nyinyir? Paket bibit dan telur semut kroto ini sudah dikirim hampir ke seluruh wilayah di Indonesia bos. Proses pengirim kita bisa pakai kereta api, pesawat terbang atau lewat bis atau travel. Usaha emang nggak pernah mengkhianati hasil. Tahun 2017 lalu, Pak Widodo dan sang istri bisa pergi umroh. Murni hasil dari bisnis semut kroto ini. Berhasil membeli kendaraan juga loh, bos. Saya mulai ternak itu 2009 akhir. 2009, 2010, 2011, 12, 13, 2014. Saya pertama kali beli kendaraan dari hasil ternak. Walaupun mobil second, belum kuat beli mobil yang baru. Modal dasar dalam berbisnis itu keyakinan. Kalau sudah jalan, pasti ada saja solusinya. Percaya deh. Yang jelas berani memulai. Siapapun, apapun latar belakang nggak perlu. Yang penting berani mulai itu sudah luar biasa. Intinya ya bos, lakukan saja apa yang kalian suka. Selagi positif, kenapa enggak? Semangat ya bos. Bagaimana bos? Sudah paham kan tata cara beternak semut kroto ini? Makanya jangan dianggap remeh ternak semut kroto ini, karena yang jelas tujuannya adalah cuan bos. Bos-bos di mana nih? WFH, WFO, atau WFC alias Work From Cafe? Enaknya sih bisa ganti-ganti suasana, fokus kerja sambil ngopi enak. Gak cuma buat temenin kerja aja ya, ngopi jadi salah satu gaya hidup wajib buat pekerja di kota-kota besar. Dikit-dikit ada aja ajakan nongkrong di kafe. Gak heran ya kalau gerai kopi ada di mana-mana, ya soalnya penikmat kopi bertambah setiap tahunnya. Like this one, kafe dengan konsep modern. Awalnya sih bisnis kopi ini cuma jual minuman di cup aja, tanpa tempat nongkrong. Karena perkembangannya pesat, usaha perkopian merambah ke bisnis kafe premium. Gak kalah deh sama kedai kopi franchise dari Amerika Serikat. Bedanya yang ini punya pengusaha dalam negeri loh. Langsung aja yuk ketemu ownernya. Halo, nama saya Edward Tirtanata, CEO dan co-founder dari Kopi Kenangan. Ini adalah brand saya, Kopi Kenangan, yang saya bangun bersama James. Apabila Anda ingin belajar lebih banyak tentang cara membangun bisnis, tontonlah Cuan Bos. Nama Edward Tirtanata udah terkenal banget nih berkat kesuksesannya membangun brand kopi. Sebelum menjalani bisnis ini, Edward udah pernah menjalani berbagai usaha. Dari jualan baju, bisnis batu bara, sampai bisnis teh. Rada nggak nyambung sama usaha kopi ya bos. Tapi emang namanya jiwa pengusaha, Edward nggak pernah nyerah sampai akhirnya sukses di bisnis kopi. Kita bisa dibilang adalah largest premium tea house chain di Indonesia gitu ya. Ini marketnya susah banget untuk dikembangkan karena saya jual teh kemahalan. Mungkin ada saatnya gue membangun sesuatu yang lebih affordable gitu ya. Akhirnya dari pengalaman bisnis saya di teh, saya decide untuk akhirnya membuka Kopi Kenangan. Yap, 1 cup kopi di mall-mall kan biasanya dijual seharga 50.000 tuh. Nah, disinilah strategi bisnis Edward dimainkan. Kedainya menjual kopi dengan harga yang jauh lebih murah. Wajar ya kalau peminatnya banyak. Di hari pertama buka outlet, penjualannya mencapai 700 cup. Setelah 3-4 bulan, cuan yang dihasilkan dipakai untuk membuka cabang lain. Gitu terus sampai akhirnya sekarang sudah ada 672 outlet yang tersebar di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Bahkan saat pandemi, bisnis kopi yang banyak mengandalkan penjualan online makin melejit.
ketika semua orang merumahkan pegawai, memotong gaji, nggak bayar THR, komitmen pertama kita adalah kita bilang, kita tidak akan merumahkan orang, kita akan membayar semua gaji dan THR pasti dibayar meskipun saya harus digaji Rp1. Yang kedua yang kita lakukan, orang normal yang waras itu kan kalau lagi pandemi dia akan stop ekspansi gitu ya. Mereka malahan menutup toko gitu ya supaya rugi tidak terlalu besar. Kita harus bangun toko sebanyak-banyaknya supaya kita bisa mendekatkan diri kepada customer kita. Harga boleh affordable tapi kualitasnya nggak main-main ya bos. Semua dimulai dari seleksi kopi di lab. Yes, sebelum kopi dikonsumsi, kualitas kopi harus lulus QC dulu. Kopi-kopi ini berasal dari para petani lokal. Ambil sampling biji kopi yang sudah diproses diamati bentuk fisiknya. Semakin gelap warnanya, semakin strong rasanya. Setelah itu, bubuk kopi dihirup untuk mengetahui aromanya. Next, kopi diseduh dan ditunggu 5-8 menit, lalu dihirup kembali untuk mengetahui kualitasnya. Terakhir adalah proses cupping, yakni merasakan kopi. Baru tahap milih biji aja udah ribet ya bos. Semua demi kualitas untuk menentukan kopi yang layak disajikan ke konsumen. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali seminggu supaya kualitas kopi bisa terus dipantau. Satu lagi nih yang menentukan kualitas kopi, penggunaan mesin bos. Jadi ini adalah salah satu mesin dari Kopi Kenangan yang membedakan kita dengan coffee shop lain. Kenapa sih kita perlu sampai mesin yang sangat mahal gitu ya untuk membuat secangkir kopi? Karena kita percaya mesin yang baik itu bisa mengekstrak rasa dari kopi yang terbaik dari Indonesia. Namanya bisnis kan butuh suntikan dana buat modal ya bos. Edward nggak segan-segan nih membangun relasi dengan siapapun untuk menawarkan konsep bisnisnya. Hasilnya nggak main-main bos, pesawat dunia pada invest tuh di bisnis kopi miliknya. Serena Williams, Jay-Z, Caris LeVert nggak ragu untuk menyuntikkan dana ke bisnisnya. Karena mereka melihat bahwa ada growth gitu ya di dalam company kita. Company kita itu bisa banget untuk dibawa ke luar negeri gitu ya. Karena mereka melihat bahwa ada potensi tersebut, maka mereka berinvestasi. Gak heran bisnis kopi milik Edward menjadi perusahaan food and beverages unicorn pertama di Asia Tenggara. Target market kelas menengah udah didapat dari usaha kopi cup. Pengen juga dong menyasar kelas atas yang hobinya ngopi di kafe. That's why Edward membangun kafe berkonsep heritage. Di sini pengunjung bisa berkreasi melakukan roasting biji kopi sendiri. Tinggal pilih biji kopi, lalu petugas akan membantu menentukan suhu yang diinginkan untuk memasak biji kopi. Jadi kita sekarang sebulan tuh menjual sekitar 5 juta cup kopi and boba dan minuman-minuman lain. Kita nggak hanya menjual kopi aja ya. Lalu kita juga sekarang menjual sekitar 5 juta botol dari kopi botolan, kopi RTD gitu ya. Di convenience store terdekat, total kita menjual sekitar 10 juta botol per bulan sampai dengan hari ini. Do something that has never been done before gitu ya. Maka dari situlah kita sengaja gitu ya untuk membuka lebih cepat dan lebih cepat lagi dan lebih baik lagi juga. Beneran jiwa pebisnis deh ya, meski udah jelas penjualan tertinggi di online, Edward nggak takut mengembangkan bisnis ke layanan offline yang biaya operasionalnya gede banget. Menurutnya selama pelayanannya baik, konsumen pasti datang lagi, dan lagi. Untuk memberikan servis terbaik, Edward sampai memiliki tempat pelatihan barista agar bisa melayani pelanggan secara maksimal. Oke bos, thank you sudah nonton. Udah lihat kan gimana caranya gue membuat sebuah bisnis? Jangan ragu, mulai aja dulu. Yang penting cuan bos. Bos, memasak tuh salah satu skill yang sebetulnya wajib dimiliki. Masalahnya nggak semua orang mau belajar masak. That's why menu rumahan tuh punya potensi besar untuk mengeruk cuan. Target marketnya ya orang-orang yang nggak punya waktu untuk masak. Hari ini Chef Theo mau bagi-bagi resep rumahan yang bisa banget jadi sumber cuan. Bos di rumah, halo apa kabar? Kali ini kita akan masak iga garang asem. Nah, bumbu-bumbunya udah ada di sini. Ini iga yang sudah saya masak terlebih dahulu. Jadi saya pakai bumbu bawang merah, bawang putih, ada jahe, cabai, serai, daun jeruk, pala, dan juga cengkeh. Ya, nanti kita masak ini dimasak terlebih dahulu kurang lebih
2-3 jam. Setelah itu baru dimasukin bumbu yang tadi sudah matang. Sebelum diolah, iganya harus dimasak dulu selama 2-3 jam. Lalu direndam bumbu merah sampai meresap. Untuk kuah asam, kita iris bawang merah, bawang putih, lalu tumis hingga harum. Lanjut masukkan bumbu merah yang tadi dijadikan rendaman iga. Tambahkan sedikit irisan daun bawang dan cabai. Setelah itu, masukkan iga dan tambahkan air sekitar 200 ml. Diamkan sampai mendidih dengan api kecil. Untuk memberi cita rasa asam, kita gunakan perasan lemon. Tambahkan sedikit gula, garam, dan penyedap rasanya ya. Kalau sudah jadi, tinggal kita plating deh. Untuk pemanis, bisa ditambahkan irisan tomat cherry, bawang goreng, dan sedikit daun bawang. Duh, dari tampilannya aja udah menggoda banget nih bos, apalagi rasanya ya. Isiannya bisa mix and match sendiri, bisa ditambahkan potongan wortel atau kentang. Nah, bos di rumah, untuk kisaran harga makanan ini kira-kira 180-190 ribu kalau misalkan bos punya usaha di rumah. Kalau dirasa harga ini kemahalan, bisa diturunin sesuai dengan gramasi dari si iga tersebut. Harga iga sapi emang mahal ya bos. Kalau mau yang lebih terjangkau bisa diganti dengan ayam atau tulang sapi. Soal rasa sama-sama enak, yang beda cuma sensasinya aja ya. Oke bos, kita lanjut menu kedua. Kalau tadi menu agak berat, sekarang kita bikin yang agak ringan. Kali ini saya akan masak bareng bos-bos di rumah ya. Saya akan memasak macaroni and cheese, yaitu biasanya kalau bos-bos yang sudah berkeluarga tuh anak-anak di rumah tuh pasti suka deh sama menu ini. Kita mulai dari bahan-bahannya. Di sini ada bawang putih, bawang bombay, ada butter, keju, mozzarella, kemudian parmesan. Di sini ada makaroni sendiri, kemudian ada susu, krim. Nah ini yang paling suka biasanya bisa ditambahin apa aja, bisa pakai daging sapi, daging ayam. Kalau yang ini lebih simple bos, nggak perlu waktu berjam-jam untuk merebus daging. Pertama kita geprek bawang putih lalu cincang kasar. Panaskan minyak lalu tumis irisan bawang bombay dan bawang putih hingga harum. Masukkan daging cincang, tambahkan sedikit butter biar aromanya lebih wangi. Next, beri sedikit garam dan merica. Setelah daging mulai memisah, masukkan makaroni yang telah direbus, aduk hingga merata. Saya kasih tepung sedikit ya, bos, sebagai pengental aja. Selain nanti juga pada saat proses selanjutnya akan kita kasih cheese. Nah, setelah itu kita masukin cooking cream. Tambahkan sedikit fresh milk supaya tidak kering. Untuk membuat mac and cheese ini jangan kebanyakan bumbu ya bos, karena di akhir nanti bakal ditambahin banyak keju tuh. Ini dia bos, creamy and cheesy. Duh, godaan banget ya. Kalau sudah seperti ini tinggal kita plating aja deh. Taburi keju mozzarella dan parmesan lagi di atasnya lalu dibakar. Untuk mempercantik tampilannya bisa ditambah garnish ya bos. Nah, makanan yang sungguh cantik ini udah jadi. Ini macaroni and cheese, bos bisa nyobain di rumah. Ini lagi bisa menjadikan sebuah ide untuk jualan juga di rumah ataupun di restoran. Kira-kira berapa harga lagi ya? Bisa range di antara max 45.000 ya, karena menggunakan daging cincang. Gimana bos, mudah kan? Kalau semua makanan udah jadi, tinggal kalian promosiin aja. Misal punya teman food vlogger atau selebgram yang jumlah followersnya sudah banyak, bisa banget tuh minta bantu dipromosiin. Karena efek dipromosiin sama influencer tuh luar biasa dampaknya. Apalagi kalau target marketnya sesuai. Bayangin aja bos, kalau misal nih berhasil menjual 10 iga garang asam dan 10 mac and cheese dalam sehari. Berarti cuan yang didapat kurang lebih Rp2.200.000. Harga iga sapi beragam tuh, mulai dari Rp50 sampai Rp100.000 per kilogram. 1 kilo iga bisa buat 5 porsi, jadi worth it ya bos. Kalau makaroni sih pastinya lebih murah biaya produksinya. Untuk keju juga banyak macamnya, tinggal pilih aja menu yang kelas premium atau biasa. Sesuaikan dengan target marketnya ya. Jangan sampai mau ambil untung sebanyak-banyaknya tapi kualitas produknya nggak dijaga.
Kalau kayak gitu sih yang ada orang bakal kapok. Mending untung dikit tapi rutin ya bos. Nah tunggu apa lagi bos? Yuk mulai usahamu karena yang penting cuan bos. Tak terasa 30 menit sudah kami menemani kamu-kamu semua. Jadi mau bisnis apa nih? Ingat ya pelajaran-pelajaran berharga yang kita dapat dari para pebisnis hebat tadi. Tapi tenang, masih banyak pebisnis-pebisnis lain yang pastinya nggak kalah keren. So, saksikan terus Cuan Bos setiap Sabtu pukul 1 siang hanya di Trans 7. See you bos, bye-bye!